dibangun yang masjid yang ada di Mekah, maka dibangun Al-Aqsa. Di situ turun para nabi, dan di situ juga tempat Isra dan Mi'rajnya Nabi. Kemudian dijadikan kota suci yang ketiga, salah satu dari kota suci, 3 kota suci Islam. Artinya apa? Ini telah dikotori kesucian umat Islam. Jika untuk surau kita berani mati, maka bagaimana untuk Al-Aqsa? Yang mana Al-Aqsa dibandingkan dengan masjid yang terbesar pun di negeri kita di Semenanjung Melayu ini, baik dari Istiqlal yang ada di Indonesia dibanding dengan Al-Aqsa, jauh ditinggalkan Masjid Istiqlal, dan lebih Al-Aqsa dijamin menjadi kota suci. Dan ini hanya 3 dimiliki oleh 3 masjid saja, yaitu Masjid Haram yang ada di Mekah, kemudian Masjid yang Nabawi yang di Madinah, dan Masjid Al-Aqsa. Artinya apa? Ini kesucian kita yang tergadai hari ini, yang terjajah hari ini. Di saat yang kita terjajah, di saat itulah kita masih tertawa, di saat itulah kita masih makan enak, di saat itulah kita masih tidak tidak ambil mencuaikannya, tidak peduli. Dahsyat kaum muslimin. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Jadi yang pertama dalam pandangan syariat, wujudul Aqsa fi Palestina sebagai tanah haram bagi umat Islam. Ini yang pertama. Maka yang kedua, ardul Palestina huwa ardul waqaf. Alaysa kadzalik ya doktor? Ardul waqaf alladhi qama Umar bin Khattab bi ijtihad al-waqf. Umar lam yuwazzi هذا الأرض لأن هذا الأرض يعني وقفا للمسلمين. أليس كذلك يا دكتور؟ Saya pertanyakan sama dia, tahu tuan-tuan, perempuan, bahwasanya tanah Palestina itu tanah wakaf, yang mana ketika perperangan pembebasan Palestina di zaman Umar bin Khattab, tanah Palestina tidak boleh dibagi untuk para mujahidin, dijadikan wakaf untuk umat Islam. Artinya apa? Ini aset Islam. Makanya ketika Yahudi datang kepada Sultan Abdul Hamid untuk meminta agar dijual tanah Palestina kepada Yahudi, Yahudi tidak duduk dan datang kepada Palestina dan membeli tanah kepada Sultan Abdul Hamid. Maka ketika itu Sultan Abdul Hamid berkata, saya tidak akan pernah menjual tanah Palestina ini walaupun 1 jengkal, dan tidak akan pernah ada orang yang berhak menjual tanah Palestina ini walaupun 1 jengkal. Hendaknya kalian pergi dari tempat ini. Begitu Sultan Abdul Hamid bersikap kepada Yahudi, menawar tanah Palestina dengan harga yang tinggi. Setelah itu kaum muslimin mulailah muamalah dunia. Ketika Yahudi tidak bisa masuk ke Palestina dengan cara yang baik, dengan cara cara damai, dengan cara membeli, maka ketika itu Yahudi dengan bekerja sama secara internasional, upah internasional, ketika itu memasukkan Yahudi dengan cara penjajahan ke Palestina dengan meruntuh khilafah Utsmaniyah yang ketika itu ada di Turki. Maka hancur khilafah Utsmaniyah, kemudian dengan perbuatan Kemal Atatürk hancur ini, dan masuk Yahudi ke Palestina. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, jadi tanah Palestina itu tanah seluruh umat Islam, dan itu wakaf amanah wasiat Umar bin Khattab untuk Islam dan umatnya ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Mazala kadzalik, akan tetap pada hukum syariat yang seperti itu. Ini yang kedua. Jadi kasus apa yang terjadi di Palestina? Pertama, kasus Al-Aqsa. Yang kedua, kasus tanah wakaf yang milik umat Islam, aset umat Islam yang hari ini tidak dijaga oleh umat Islam, tidak dijaga oleh umat Islam yang ada di Indonesia, tidak dijaga oleh umat Islam yang ada di Malaysia, tidak dijaga oleh umat Islam yang ada di Brunei, tidak dijaga oleh umat Islam yang ada di seluruh dunia. Ada umat Islam yang ada di Middle East, tidak menjaga aset umat Islam, tanah wakaf Islam, yang nanti insya Allah semuanya dituntut diadili oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah pembantaian umat Islam di Palestina. Tahukah kaum muslimin bagaimana hukum syariat terhadap pembantaian ini?
Sidang jemaah yang dirahmati Allah, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la zawalud dunya ahwanu 'indallahi min qatli mu'min wahid. Hancur dunia dan isinya ringan di mata Allah, enteng di mata Allah, tidak bernilai di mata Allah daripada terbunuhnya seorang muslim secara zalim. Hancur bumi dan langit di mata Allah tidak berharga daripada terbantainya seorang muslim secara zalim. Dahsyat. Hari ini sudah berapa yang dibantai? Anak-anak dibantai, orang tua dibantai, semua dibantai, disembelih, dibunuh. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, maka untuk itu syariah mengambil sikap sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil sikap. Yang mana pada suatu hari ketika Nabi Muhammad punya kes dengan Yahudi yang ada di Madinah. Suatu hari wanita muslimat belanja ke pasar Bani Qainuqa. Ketika dia belanja ke pasar Bani Qainuqa, ketika nak memilih barang yang nak dibelinya, maka ketika itu datang seorang Yahudi membuka aurat wanita muslimat ini. Maka pada saat itu berada seorang muslim yang berkeyakinan secara benar, muslim yang ideal, muslim yang best. Dia langsung melihat ini muruah wanita ini, muruah seluruh umat Islam. Keharga diri seorang wanita ini, harga diri seorang seluruh umat Islam. Maka dia langsung mengejar orang Yahudi itu dan memukul Yahudi itu. Maka terjadilah kasus begaduh ketika itu. Berita ini sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah Rasulullah mengatakan, "Mari kita ajak Yahudi berunding"? Apakah Rasulullah mengatakan, "Wahai muslim, kamu langsung saja tak tanya saya dulu, kamu langsung ambil tindakan"? Apa sikap Islam, sikap Rasulullah ketika itu? Sikap Rasulullah ketika itu tidak lain tidak bukan keluar perintah Rasulullah sebagai presiden Madinah. Ketika itu dia berkata, rapikan pasukan, usir Bani Qainuqa dari Madinah. Ini sejarah pertama Yahudi diusir dari Madinah, yaitu Yahudi Bani Qainuqa. Dan berikutnya Bani Nadir dan Bani Quraiza. Saudara-saudara kaum muslimat yang dirahmati Allah, saudari kaum muslimat dan saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah, ini awal pertamanya Rasulullah melihatkan sikap terhadap Yahudi. Hanya persoalan aurat wanita, diaibkan, dibuka auratnya. Maka risikonya apa? Rasulullah langsung mengambil sikap adalah usir Bani Qainuqa dari Madinah, rapikan pasukan. Tidak ada cerita lain. Tidak ada cerita lain. Tidak ada cerita lain kaum muslimin. Selagi kita ini masih diajak berunding terus, walaupun mereka cuma 20 juta, tak akan pernah selesai masalah ini. Tak akan pernah selesai. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, ini syariat. Sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syariat ini. Hari ini kaum muslimin bukan hanya aurat wanita yang dibuka, tetapi adalah wanita-wanita yang dibelah perutnya, wanita hamil dibedah perutnya, dikeluarkan janinnya. Kemudian seorang ibu-ibu yang belanja dikejar oleh 10 anak-anak, kemudian ditarik-tarik, semua terbongkar pas semua pakaiannya, lepas semua pakaiannya, kemudian ditarik lagi, kemudian terkelupas kulitnya, berjejaran di tanah. Ketika itu berdarah-darah sang ibu oleh anak-anak kecil Yahudi. Ada Yahudi fundamentalis kaum muslimin yang dirahmati Allah. Nah, artinya apa? Pembantaian setiap saat, pembunuhan setiap saat, biasa-biasa saja kita menyikapinya, padahal sudah pertaburan nyawa, pertaburan darah. Apa yang terjadi sebenarnya kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah? Tidak lain tidak bukan berarti kita mengambil sikap tidak sama dengan sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan cuma dibuka auratnya, Rasulullah mengatakan rapikan pasukan, usir Bani Qainuqa dari Madinah, tetapi kita tidak melakukan itu. Sidang jemaah, kenapa Palestina dibantai? Kita berpikir kejahatan Yahudi. Yang pertama sekali adalah bukan kejahatan Yahudi, tetapi kejahatan kita terhadap umat muslim yang ada di Palestina sendiri, yang
menjaganya. Al-Aqsa tanggung jawab bersama, kita tidak ikut menjaganya. Hukum umat Islam dibantai dalam pandangan syariat. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, kita bisa membandingkan antara dibuka saja auratnya, kemudian tidak dilakukan pembunuhan terhadap muslimat itu. Rasulullah bersikap, perhatikan pasukan, usir Bani Qainuqa dari Madinah. Jadi pandangan syariah terhadap Palestina disimpulkan dari 3 hujjah syar'iyah tadi. Yang pertama, wujudul Aqsa haraman lil muslimin. Wujudul Aqsa ardul haram lil muslimin, keberadaan Al-Aqsa sebagai tanah haram muslim. Kemudian di